Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umair bin Wahab masuk Islam ketika hendak membunuh Rasulullah. Umair bin Wahab al-Jumahi merupakan mata-mata pasukan musyrikin yang berhasil pulang ke Mekah dengan selamat. Akan tetapi kepulangan Umair ini justru menjadi awal dari kegelisahannya. Putra Umair yang bernama Wahab ditawan oleh pasukan muslimin dan dibawa ke Madinah bersama para tawanan lainnya. Ya Tuhan, bagaimana nasib putraku di tempat tawanan? Apakah mereka memperlakukan Wahab dengan baik? Atau jangan-jangan mereka menyiksanya sebagai balasan atas perbuatan burukku terhadap Muhammad dan para pengikutnya selama di Mekah? Dalam hati Umair, ia ingin pergi ke Madinah untuk menebus putranya. Namun keluarganya di Mekah tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Jika sampai hal buruk terjadi padaku, lantas siapa yang akan mengurus mereka? Kepalaku rasanya mau pecah memikirkan semua ini. Keesokan harinya, seperti biasa, Umair melakukan tawaf di Ka'bah. Lalu dilanjutkan dengan berdoa kepada berhala sesembahan agar ia senantiasa diberi kemudahan dalam hidup. Ketika sedang mengamati sekitar, pandangan Umair tak sengaja tertuju pada Sofwan bin Umayyah yang sedang duduk sendirian di Hijr Ismail. Sofwan merupakan putra dari Umayyah bin Khalaf, mantan majikan Bilal bin Rabah yang tewas dalam perang Badar. Umair pun mendekati Sofwan dan mengajaknya berbincang. Wahai Sofwan, bolehkah aku duduk di sini dan berbincang denganmu? Iya, tentu. Silakan duduk. Keduanya membicarakan tentang kekalahan pasukan musyrikin sambil mengenang para pemuka Quraisy yang tewas di lembah Badar. Wahai Sofwan, aku tidak akan melupakan jasa orang-orang yang tewas dalam peperangan di lembah Badar seperti Abu Hakam, ayahmu, Umayyah, serta yang lainnya. Mereka semua benar-benar hebat dan pemberani. Iya, mereka semua hebat. Hingga pada akhirnya satu persatu mayat mereka dimasukkan ke dalam sumur tua. Sungguh akhir yang mengenaskan. Tiba-tiba suasana yang awalnya sedih berubah menjadi kemarahan. Umair kembali teringat akan putranya yang sedang ditawan oleh kaum muslimin. Jika bukan karena tanggungan hutang yang aku punya dan keluarga yang aku cemaskan, maka aku akan pergi ke Madinah untuk menghabisi Muhammad. Kebencianku terhadapnya telah mencapai ubun-ubun. Ditambah lagi putraku Wahab sedang ditawan oleh para pengikutnya. Perkataan Umair tersebut dimanfaatkan oleh Sofwan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Tenanglah, wahai saudaraku. Dengarkan aku baik-baik. Aku Sofwan, berjanji akan melunasi semua hutangmu. Aku juga tidak keberatan untuk menjaga keluargamu selama aku dan mereka masih hidup. Mulai saat ini, keluargamu adalah keluargaku juga. Benarkah semua yang kau katakan itu, wahai Sofwan? Iya. Baiklah kalau begitu. Pembicaraan ini adalah rahasia dan hanya kita berdua yang tahu. Tentu saja, aku jamin. Sesampainya di rumah, Umair mengasah pedang hingga tajam dan mengkilat. Tak lupa ia menaburkan racun untuk mencelakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak sabar menanti hari esok. Tunggulah kedatanganku, wahai Muhammad. Pagi-pagi sekali Umair memacu untanya agar cepat sampai di Madinah. Hatinya telah dipenuhi rasa kebencian yang tidak terbendung. Sementara itu di pelataran Masjid Nabawi, Umar bin Khattab sedang asik bercengkrama dengan kaum Ansor. Rupanya mereka sedang membicarakan tentang kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar yang tidak akan terjadi tanpa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu di Madinah, orang-orang masih sibuk untuk membebaskan para tawanan perang sehingga keberadaan Umair di Madinah tidak menimbulkan kecurigaan. Umar adalah orang yang pertama kali menyadari kedatangan Umair bin Wahab. Ia langsung mencium gelagat tidak baik ketika melihat sebilah pedang yang menyandang di pundak Umair. Mau apa musuh Allah itu datang kemari? Aku curiga ia datang membawa niat jahat sebagaimana dia mempengaruhi penduduk Mekah dan memata-matai kami tepat sebelum peperangan terjadi.
Umar bin Khattab yang khawatir terhadap keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera meminta penjagaan dari kaum Ansor. Wahai saudaraku, meskipun kita menang dalam perang tempo hari, namun kita harus tetap waspada. Tolong kalian berjaga di sekitar rumah Rasul dan mengawasi setiap pergerakannya. Baik, kami akan melakukannya, wahai Umar. Kemudian Umar bergegas mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kediamannya. Wahai Rasul, musuh Allah telah tiba. Dia, Umair bin Wahab, datang sambil menyandang pedang di pundaknya. Persilakan dia untuk menemuiku, wahai Umar. Tak lama kemudian, Umar menghadirkan Umair bin Wahab di hadapan Rasulullah layaknya penjahat yang baru saja tertangkap. Lepaskan dia, wahai Umar. Silakan duduk, wahai Umair. Umair bin Wahab menyapa Rasulullah dengan ucapan salam masyarakat jahiliyah. An'im sobahan, ya Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kami dengan ucapan salam yang lebih baik dari salam yang engkau ucapkan, wahai Umair. Layaknya salam penghormatan bagi penduduk surga. Ada urusan apa engkau kemari, wahai Umair? Ini berkenaan dengan putraku yang berada dalam tawanan kalian. Aku meminta agar engkau berkenan untuk membebaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menanyakan perihal pedang yang dibawa oleh Umair. Lantas untuk apa pedang di pundakmu itu? Aku hanya membawanya. Lagi pula pedang sialan ini tidak ada artinya setelah kemenangan kalian tempo hari. Wahai Umair, jujurlah kepadaku. Sebenarnya apa maksud kedatanganmu kemari? Aku datang hanya untuk membebaskan putraku. Karena Umair tidak mau mengaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyindirnya dengan halus. Bukankah beberapa hari yang lalu engkau duduk bersama Sofwan di Hijr dan menyebut-nyebut tentang korban perang Badar yang kami masukkan ke dalam sumur? Lalu engkau mengatakan, jika bukan karena tanggungan hutang yang aku punya dan keluarga yang aku cemaskan, maka aku akan pergi ke Madinah untuk menghabisi Muhammad. Lalu Sofwan bersedia menanggung semua hutangmu dan menjamin keluargamu agar engkau bersedia membunuhku? Demi Allah, rencanamu tidak akan pernah jadi nyata. Umair terhenyak mendengar sindiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga Umair mengakui kerasulan beliau. Demi Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Dahulu kami selalu mendustakan kabar yang Anda bawa dari langit. Namun, kini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepadaku bahwa apa yang datang kepada Anda benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pembicaraan ini hanya aku dan Sofwan yang tahu. Setelah peristiwa ini, Umair bin Wahab masuk Islam dan tidak jadi membunuh Rasulullah. Beliau lalu berkata kepada para sahabat yang hadir, Tolong ajarkan tentang Islam kepada saudara kalian ini, agar ia lebih mengenal agamanya dengan cara yang benar. Bacakan juga Al-Quran kepadanya. Setelah itu, bebaskan anaknya yang berada dalam tawanan kita. Baik, wahai Rasul. Sementara itu di Mekah, hari-hari Sofwan dipenuhi dengan rasa gelisah menunggu Umair yang tak kunjung kembali. Ia pun menanyakan tentang Umair kepada para musafir yang baru pulang dari bepergian. Apakah kalian mendengar berita tentang Umair? Atau kalian pernah bertemu dengannya dalam perjalanan pulang? Sayang sekali, aku tidak bertemu dengan Umair. Sofwan kecewa mendengar jawaban dari musafir tersebut. Padahal ia telah menyebarkan gosip kepada para penduduk Mekah. Wahai saudara-saudaraku, sebentar lagi kalian akan mendengar sebuah berita yang membuat kita lupa tentang kekalahan di Badar. Setelah berulang kali menanyai para musafir, akhirnya Sofwan mendapatkan kabar tentang Umair. Aku mendengar Umair bin Wahab telah masuk Islam dan sekarang ia sedang memperdalam ilmu agamanya di Madinah. Wajah Sofwan tampak kesal dan marah mendengar kabar tentang keislaman Umair. Apa? Bisa-bisanya dia? Bukannya membunuh Muhammad, malah menjadi pengikutnya sekarang. Awas saja kalau dia kembali nanti. Aku tidak sudi bicara atau membantunya.
Setelah Umair belajar banyak tentang agama Islam, ia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kampung halamannya untuk berdakwah. Niat baik tersebut disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekembalinya dari Madinah, Umair mengajak penduduk Mekah yang masih musyrik untuk bertaubat dan masuk Islam. Meskipun hal ini tidak mudah baginya, Umair tidak menyerah dan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayatnya. Demikianlah akhir kisah Umair bin Wahab yang masuk Islam ketika hendak membunuh Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang berhak mendapatkannya, seperti kisah Umair bin Wahab ini. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan hidayah lebih cepat olehnya. Kedua, hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang solih, karena teman yang solih akan mengingatkan pada kebaikan, bukan malah menjerumuskan dalam keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikrimah bin Abi Jahal, taubatnya sang kesatria muslim. Bagian 2. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin berangkat untuk membebaskan kota Mekah dari jeratan kejahiliahan penduduknya terhadap sesembahan berhala. Peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang muhajirin kembali ke kampung halaman mereka. Setelah dulu sempat diusir dan diasingkan, bahkan disiksa dengan keji oleh kaumnya sendiri. Dan begitu juga dengan orang-orang Ansor yang turut membersamai langkah Rasulullah dalam peristiwa puncak kemenangan Islam ini. Ketika mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin akan tiba di kota Mekah, Ikrimah bin Abi Jahal menghimpun pengikut-pengikutnya yang masih tersisa untuk melakukan sebuah perlawanan kecil. Walaupun sebenarnya ia tahu bahwa tidak akan menang melawan kaum muslimin dengan kekuatan lemah seperti itu. Wahai saudara-saudaraku yang setia padaku hingga saat ini, aku Ikrimah bin Abi Jahal bersumpah akan terus memusuhi dan menghancurkan Muhammad beserta kaum muslimin. Maka ikutlah bersamaku dan kita hancurkan mereka. Perkataan Ikrimah yang begitu menggelora disambut sorak-sorai oleh para pengikutnya. Di sisi lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba di kota Mekah, beliau berdiri menghadap kaum Quraisy dengan lapang dada dan sikap yang lembut. Kemudian beliau bersabda, Wahai kaum Quraisy, menurut kalian apakah yang akan aku lakukan kepada kalian? Orang-orang musyrik Mekah tidak bisa berbuat apa-apa ketika menyadari Rasulullah dan kaum muslimin telah datang. Dari raut muka yang muram, tampak mereka berbisik-bisik karena takut jika Rasulullah dan kaum muslimin datang untuk menghabisi nyawa mereka. Karena mengingat dahulu perbuatan mereka yang zalim dan keji terhadap kaum muslimin. Celakalah kita. Hari ini Muhammad datang akan membunuh kita semua. Mengingat dosa kita yang terlalu banyak di masa lampau, tentu habislah kita hari ini. Tetapi yang terjadi kemudian tidaklah seperti apa yang dikhawatirkan oleh kaum Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat pengasih itu tidak mau membiarkan mereka berlarut dalam ketakutan dan tekanan yang pahit dan getir akan masa lalu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan kaum musyrikin dengan lapang dada dan wajah yang penuh keteduhan seraya bersabda, Wahai kaum Quraisy, pergilah karena kalian semua bebas. Mendengar perkataan menyejukkan yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Quraisy pun menundukkan kepala mereka karena terbebani oleh rasa malu dan penyesalan yang amat besar. Sehingga sejak itu mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam dan menyesali perbuatan di masa lampau. Setelah Ikrimah kalah di pertempuran kecil melawan pasukan Khalid bin Walid, ia menjadi buronan yang mendapatkan ancaman hukuman mati.
Lalu ia bersembunyi di rumahnya dan mulai mengemaskan barangnya untuk kabur ke Yaman. Di saat itulah istrinya, yakni Ummu Hakim bin Al-Harits bin Hisham, bertanya, "Hendak kemanakah kamu, wahai pemimpin pemuda Quraisy? Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat yang tidak kamu ketahui?" Ikrimah bin Abi Jahal kemudian bicara tentang rencana kaburnya dan keinginannya untuk membawa sang istri pergi. Wahai istriku tercinta, aku sudah tidak punya urusan apa-apa lagi di Mekah ini. Sedangkan nyawaku telah menjadi buronan hukuman mati atas perbuatan burukku kepada kaum muslimin. Maka marilah engkau bersamaku. Kita pergi ke Yaman. Ummu Hakim menolak ajakan Ikrimah dan memilih untuk menetap di Mekah. "Maaf suamiku, aku telah menyaksikan pribadi Muhammad yang sungguh meneduhkan hati. Dan aku ingin kita berdua bertemu dengannya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar hal itu, Ikrimah lalu pergi meninggalkan istrinya tanpa berkata apa-apa. Walau sebenarnya hati Ikrimah juga turut hancur karena harus berpisah dengan istri tercintanya. Keesokan harinya, Ummu Hakim binti Al-Harits bersama dengan beberapa wanita Quraisy lainnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keimanan mereka. Dan kemudian di sela pembicaraan, Ummu Hakim binti Al-Harits meminta jaminan keamanan bagi suaminya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, engkau telah menjamin keamananku sama seperti dengan yang kau berikan kepada seorang mukmin lainnya. Maka izinkanlah aku meminta jaminan keamananmu juga bagi suamiku, Ikrimah bin Abi Jahal." Sejenak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, dan setelah itu ia kemudian bersabda, "Dia aman." Maka Ummu Hakim pergi mencari suaminya dan berhasil menyusulnya di pesisir pantai di daerah Tihamah. Saat itu Ikrimah hendak menaiki kapal yang menuju Yaman. Namun ia berbalik karena mendengar panggilan Ummu Hakim. "Wahai suamiku, aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku meminta perlindungan dan keamanan bagimu darinya. Maka janganlah kau hinakan dirimu dalam kubangan kebinasaan. Kembalilah, pulanglah bersamaku. Sesungguhnya kau telah aman." Ikrimah yang masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh istrinya, kemudian bertanya untuk memastikannya kembali. Apakah benar kau melakukannya, wahai istriku? Ummu Hakim pun lalu menjawab, "Tentu saja, kembalilah wahai suamiku. Kau aman sekarang." Ikrimah pun kembali ke Mekah bersama istrinya dan setiap langkahnya selalu diiringi niat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Sementara di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mengetahui akan kedatangan Ikrimah, maka beliau bersabda di hadapan sahabatnya, "Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Maka janganlah kamu mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati." Setelah ia memeluk keimanan dalam Islam, Ikrimah memulai lembaran baru dalam hidupnya, lembaran yang bersinar. Seluruh hidupnya berisi dengan pengorbanan, perjuangan, dan kedermawanan. Ikrimah sudah menjadi seorang kesatria yang telah membuang masa lalu yang kelam. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji pertama umat muslim dan sekaligus haji terakhir beliau yang biasa dikenal dengan sebutan Haji Wada. Di saat itu beliau mengutus Ikrimah untuk mengumpulkan zakat dari Bani Hawazin. Ikrimah menjalankan tugasnya ini dengan sebaik-baiknya hingga tiba pada waktu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sementara Ikrimah masih menjalankan tugasnya. Dan setelah Ikrimah menyelesaikan tugasnya tersebut, ia bergabung dengan rombongan mujahidin di bawah panji khalifah kaum muslimin yang pertama, Abu Bakar Asy-Shiddiq.
dalam perang melawan Bani Hanifah yang murtad. Perjuangan Ikrimah bersama kaum muslimin terus berlanjut hingga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu meletuslah peristiwa perlawanan terhadap orang Romawi pada perang Yarmuk yang membawa Ikrimah pada kesyahidannya. Khalid bin Al-Walid kemudian mendatangi Ikrimah bin Abi Jahal dan Al-Qa'qa' bin Amr. Khalid meminta mereka berdua untuk mengawali perang. Maka keduanya maju ke baris terdepan pasukan muslimin dan mulai bersyair untuk memancing emosi pasukan Romawi. Wahai kaum Romawi, seandainya kalian memang benar-benar lelaki jantan, turunlah dari kendaraanmu itu dan hadapi kami 1 lawan 1. Pasukan Romawi yang mendengar kata-kata Ikrimah mulai tampak berang dan ingin meluapkan amarahnya segera untuk memulai peperangan. Dan benarlah, perang Yarmuk pun berkecamuk dengan sengit. Setelah beberapa hari peperangan, Ikrimah yang telah terluka parah masih sanggup melawan pasukan Romawi. Sampai-sampai Khalid bin Al-Walid tidak tega melihatnya dan segera membawanya mundur. Wahai pejuang agama Allah, engkau telah terluka parah, maka kembalilah. Khalid bin Al-Walid terlihat sangat mengkhawatirkan sahabatnya yang dahulu pernah bersamanya dalam kekufuran. Namun kini mereka berdua bersama-sama berjuang dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ikrimah seperti tidak mengindahkan perintah Khalid bin Al-Walid karena tekad dan keinginannya sudah bulat untuk berjuang hingga batas terakhir. Minggirlah Khalid bin Al-Walid, biarkan aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kau telah lebih dulu berjuang bersama Rasulullah SAW, maka biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku perbuat. Jika dulu aku memusuhi Rasulullah SAW, apakah sekarang pantas aku lari dari pasukan Romawi? Demi Allah, tidak. Selamanya tidak akan terjadi. Dengan suara lantang, Ikrimah lalu membakar kembali semangat pasukan muslimin yang sempat padam. Siapa yang akan membaiatku untuk mati di jalan Allah? Kemudian pamannya, Al-Harits bin Hisham dan juga Dirar bin Al-Azwar berdiri membaiatnya serta bersama dengan pasukan muslimin lainnya. Mereka berkuda menerjang ke tengah medan pertempuran hingga dapat mengalahkan pasukan Romawi. Dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun usai, namun peristiwa itu meninggalkan jejak yang memilukan. Ikrimah tergeletak dengan 70 tikaman, sedangkan di sampingnya terdapat Al-Harits bin Hisham dan Ayasi bin Abi Robi'ah yang juga terbaring penuh luka. Dengan tubuh yang penuh luka, Al-Harits bin Hisham meminta seseorang untuk membawakannya air karena ia kehausan. Namun saat Al-Harits akan meminum air tersebut, ia melihat ke arah Ikrimah yang tampak lebih kehausan darinya. Maka dengan suara rintih, ia menyuruh seseorang itu untuk memberikan air tersebut ke Ikrimah. Kau berikanlah air ini kepada Ikrimah. Dan saat seseorang itu hendak memberikan air kepada Ikrimah, Ikrimah melihat ke sampingnya dan terdapat Ayyashi bin Abi Robi'ah yang jauh lebih kehausan darinya. Maka ia meminta air itu untuk diberikan kepada Ayyashi. Berikan air ini ke Ayyashi. Namun ketika air hampir diberikan, Ayyashi bin Abi Robi'ah sudah tidak bernyawa. Lalu seseorang itu dengan cepat beralih ke Ikrimah dan Al-Harits. Namun keduanya pun sudah tiada. Sehingga dari ketiga sahabat ini tidak seorang pun yang meminum air tersebut. Begitulah kisah Ikrimah bin Abi Jahal sebagai seorang muslim. Dia mengejar ketertinggalan, memulai lembaran hidup baru di mana seluruhnya adalah ketaatan kepada Allah, pengorbanan, kedermawanan, dan kemurahan hati demi menjunjung tinggi kalimat La ilaha illallah. Adapun hikmah lain yang dapat kita petik dari kisah ini, antaranya yang pertama, kita bisa belajar tentang arti kesetiaan dan perjuangan seorang wanita tangguh dari Ummu Hakim. Di saat suaminya kehilangan arah dalam hidupnya dan masih terbelenggu dalam kejahiliahan, ia tidak meninggalkannya.
tapi justru pergi mencari Ikrimah dan membawanya kepada keimanan yang sebenar-benarnya. Kedua, sebagai umat muslim kita tidak usahlah berlarut-larut pada masa lalu. Mulailah untuk membuka lembar kehidupan yang baru dengan selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, semangat dan pantang menyerah sebagaimana yang dilakukan oleh Ikrimah adalah sikap yang semestinya dimiliki oleh umat muslim saat ini. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bisa tercapai atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhoi Ikrimah dan sahabat seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Khalid bin Walid masuk Islam. Khalid bin Walid adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum sendiri merupakan salah satu dari bani yang terpandang di suku Quraisy. Bani Makhzum inilah yang bertanggung jawab untuk segala urusan perang bagi suku Quraisy. Mereka membesarkan dan melatih kuda-kuda yang ditunggangi orang Quraisy untuk berperang. Mereka juga yang mengatur dan mempersiapkan perbekalan ekspedisi, serta banyak dari tokoh-tokoh mereka yang memimpin Quraisy ke dalam pertempuran. Ayah Khalid yang bernama Walid bin Mughirah adalah pemimpin Bani Makhzum yang disegani dan berpengaruh di Quraisy. Perkembangan Islam dan perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya khawatir kehilangan akan kekayaan dan kedudukannya yang tinggi. Sebagaimana tradisi di antara keluarga Quraisy, khususnya Bani Makhzum, Walid bin Mughirah melepaskan anaknya, Khalid, untuk diasuh ke suku Badui di padang pasir. Di dalam naungan suku pedalaman itulah, mental kesatria Khalid dibentuk. Sejak kecil Khalid diajari menunggang kuda. Sebagai seorang Makhzum, dia harus menjadi penunggang kuda yang sempurna. Maka tak heran Khalid bin Walid terkenal sebagai penunggang kuda terbaik di zamannya. Di samping berkuda, ia juga berlatih keterampilan menggunakan senjata. Dia belajar menggunakan semua senjata seperti tombak, busur, dan pedang. Bahkan bukan hanya sekedar mampu menggunakannya, tetapi ia adalah ahli dari semua senjata-senjata tersebut. Ia juga lihai dalam menunggang kuda sambil memegang dua pedang sekaligus, keahlian yang jarang dimiliki oleh prajurit perang pada masa itu. Sehingga karena kehebatannya itulah, ia mendapatkan julukan dari Rasulullah sebagai Syaifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus ketika Khalid bin Walid masuk Islam. Khalid bin Walid tumbuh menjadi remaja yang kuat, cerdas dan pandai bertarung. Dan sebagaimana kegemaran pemuda-pemuda Mekah saat itu, gulat menjadi salah satu hobi Khalid. Lawan gulat yang biasa bertanding dengannya adalah Umar bin Khattab, yang tak lain adalah sahabat Rasulullah sekaligus sepupu Khalid bin Walid dari pihak ibunya. Ayo Khalid, tumbangkan aku jika kau bisa. Tidak perlu waktu lama, kau akan tumbang di tanganku, Umar. Saat Khalid tumbuh dewasa, ia memiliki tinggi lebih dari 6 kaki, bahu yang bidang dengan otot-otot mengeras di tubuhnya yang kurus dan atletis. Jenggot tampak penuh dan tebal di wajahnya. Dengan fisik yang sebagus itu, dan ditambah dengan kepribadian yang kuat dan keahliannya dalam berkuda dan penggunaan senjata, sehingga dia menjadi sosok yang terkenal dan banyak dikagumi di Mekah. Khalid. Banyak orang-orang Quraisy yang mengidolakan Khalid. Di sepanjang jalan, mereka bersorak menyebut namanya. Dan akhirnya perang Uhud pun terjadi pada pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijriah di kaki Gunung Uhud. Perang ini adalah perang pertama bagi Khalid bin Walid selama ia masih menjadi seorang kafir Quraisy. Pada perang Uhud, pasukan muslimin sempat membuat pasukan Quraisy terdesak dan mundur. Namun dikarenakan kelalaian dari pasukan pemanah yang ditempatkan di atas bukit Ainain, akhirnya pasukan muslimin pun dibuat mundur oleh pasukan kafir Quraisy. Ayo kita turun dari bukit ini dan mengambil harta yang ditinggalkan pasukan kafir itu. Tidakkah Rasulullah memerintahkan kita untuk bertahan di sini, baik dalam kondisi apapun? Maka janganlah kalian turun ke sana. Untuk apa lagi kita di sini? Pasukan kafir itu sudah kalah.
Ayo, siapa saja yang ingin turun ikut aku? Akhirnya pasukan pemanah kaum muslimin terpecah menjadi 2 kelompok. Hanya sedikit yang memilih bertahan sesuai perintah Rasulullah, sedangkan sebagian besar dari pasukan pemanah memilih pergi dan meninggalkan bukit. Khalid bin Walid yang saat itu sebagai pemimpin pasukan berkuda kafir Quraisy memanfaatkan celah tersebut untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Ini adalah kesempatan kita. Ayo, kita serang dan habisi mereka. Dia membawa kavalerinya bergerak mengitari bukit dan menyerang pasukan muslim dari garis belakang. Dalam perang ini, Rasulullah mengalami luka di kepala dan terdapat 2 pecahan baju besi di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhasil unjuk gigi dan memperlihatkan kemampuan berperangnya di perang Uhud, Khalid bin Walid bersama pasukan kafir Quraisy yang tengah berbangga diri atas kemenangan di perang Uhud, akhirnya mereka kembali merencanakan penyerangan terhadap kaum muslimin di Madinah. Setibanya di Madinah, mereka dikejutkan oleh parit yang terbentang panjang melindungi kota Madinah. Akhirnya kaum Quraisy melakukan pengepungan. Perang ini dikenal dengan nama Perang Khandaq yang terjadi pada 5 Zulqaidah tahun ketiga Hijriah atau bulan April 627 Masehi di wilayah utara Madinah. Namun di Perang Khandaq ini, pasukan kafir Quraisy kalah dengan memalukan. Setelah bertarung di perang Uhud dan Khandaq, muncul pikiran-pikiran yang mengganggu Khalid bin Walid, terutama rasa kekagumannya terhadap tekad dan perjuangan pasukan muslimin, dan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin pasukan tersebut, sehingga Islam perlahan mulai mempengaruhi jiwa Khalid bin Walid. Di tengah kebimbangannya itu, saudaranya yang bernama Walid bin Walid yang telah lebih dulu masuk Islam mengirimkan surat kepada Khalid yang berisikan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perenungannya, Khalid bin Walid membaca surat tersebut. Wahai Khalid, saudaraku, selama ini aku mencarimu karena kau tak pernah terlihat. Beberapa hari lalu Rasulullah SAW telah menemuiku dan menanyakan kabarmu padaku. Beliau memuji kehebatanmu dalam berperang dan kecerdasanmu dalam mengatur strategi. Dan jika kau berkenan, datanglah ke Madinah. Rasulullah akan sangat senang bila bertemu denganmu. Setelah membaca surat dari Walid bin Walid, hati Khalid mulai semakin tak menentu hingga akhirnya ia memutuskan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan akan menyatakan keislamannya. Di tengah kota Mekah, Khalid mencari teman untuk menemani perjalanannya ke Madinah. Hingga di tengah perjalanan, ia menemui Utsman bin Talha dari Bani Syaibah. Utsman adalah pemuda dari Bani Syaibah yang cukup terpandang karena ia adalah pemegang kiswah dan kunci Ka'bah. Aku dengar-dengar kau sedang mencari teman untuk perjalanan ke Madinah. Benar, aku hendak menemui Muhammad dan menyatakan keislamanku padanya. Kalau begitu, ikutkan aku bersamamu, karena aku juga akan menyatakan keislamanku padanya. Sungguh kau adalah pemuda yang bijak, maka marilah kita menuju Madinah bersama. Belum jauh berjalan, mereka berdua kembali bertemu dengan seorang pemuda hebat lainnya, yaitu Amr bin Ash dari Bani Sahm, seorang pemuda yang memiliki keahlian hebat dalam diplomasi. Ia memiliki peran penting di setiap pertempuran, dan ditambah lagi bahwa Bani Sahm merupakan bani yang terpandang karena perannya dalam lembaga peradilan hukum bagi Quraisy. Sungguh tidak bijak jika kalian pergi ke Madinah tanpa mengajakku. Jika niatmu sama dengan kami, tentu dengan senang hati juga kau bisa ikut bersama kami. Aku hendak menemui Muhammad dan menyatakan keislamanku padanya. Maka ajalah aku bersama kalian. Akhirnya mereka bertiga pun melakukan perjalanan bersama menuju Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka bertiga telah sampai di Madinah, Walid menyambut mereka dengan penuh rasa gembira. Wahai Khalid, saudaraku, bagaimana dengan perjalananmu? Perjalanan yang lancar dan tidak ada kendala sama sekali, ya Walid, saudaraku.
Alhamdulillah, jika begitu, mari masuk. Rasulullah SAW telah menunggu kalian di dalam. Dan pada peristiwa itu, akhirnya Khalid bin Walid, Amr bin Ash, dan Utsman bin Thalhah menyatakan keimanan mereka dan dibaiat Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itulah, perjuangan demi perjuangan dilalui oleh mereka bertiga dalam pengembangan dakwah Islam. Begitulah kisah masuk Islamnya dari sahabat Nabi yang terkenal sebagai Syaifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah sebagai berikut. Hendaknya kita untuk bisa serius dan bersungguh-sungguh dalam berlatih maupun belajar apapun. Sebagaimana Khalid yang gemar berlatih banyak hal, sehingga ia bisa memiliki keahlian yang beragam dan menjadi seorang pahlawan Islam. Wallahu a'lam bishawab.